Selamat datang, berjumpa kembali di topik pembinaan untuk IPA hari Jumat 23 Juli 2021. Untuk kali ini kita ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai cahaya optik, listrik magnet, serta bumi dan antariksa. Oke, kita bahas soal pertama. Mengenai optik. Kemarin berikut mengenai pada lensa cembung. Di sini kita cukup gunakan formula lensa. Di sini diketahui S-nya adalah 3 cm, X-aksesnya adalah 6 cm. Kemudian kita cari fokusnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan formula lensa. Per F adalah sepertiga tambah 6 dengan 2. PF nya adalah 2 cm. Kemudian kita ubah ke kondisi yang baru, di mana kondisi yang baru di sini dikatakan lensa benda digeser menjauhi lensa sejauh 1 cm, berarti digeser S-nya yang baru menjadi 4 cm. Sehingga jika kita masukkan formula ini per S tambah per S aksen, di mana fokusnya 2, 4, S aksen jarak bayangan ya. S aksen inilah jarak bayangan. Per 2 dikurangi 1/4. Nah, jadi S aksennya adalah 4 cm. Oke, topik berikutnya. Di sini dikatakan apabila kita mengamati objek loop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, di sini jika hendak mendapatkan apa istilahnya, untuk mendapatkan hasil pengamatan yang optimal dengan loop dan mata itu berakomodasi maksimum, maka syaratnya adalah benda itu harus diletakkan di antara fokus dan lensa, sehingga ini yang masuk adalah ini fokusnya, ini lensa, fokus lensa, ini dia. Kemudian topik lain mengenai fatamorgana. Pernyataan yang berhubungan dengan fatamorgana di gurun pasir. Nah, seperti kita ketahui, fatamorgana itu adalah permukaan itu tampak seperti ada airnya. Itu disebabkan oleh fatamorgana, disebabkan oleh satu perbedaan kerapatan udara panas dan dingin.
sehingga yang masuk adalah di sini kita ketahui kalau udara dingin udara dingin itu kerapatannya besar, sedangkan udara panas kerapatan kecil. Sehingga lapisan udara lebih panas. Iya, ini betul. Cahaya diperlukan sempurna. Betul. Salah. Ini harusnya lebih kecil. Oke, untuk soal berikutnya masih di tentang optik. Seorang memiliki titik dekat 40 cm dan titik jauh tak hingga untuk melihat. Oke, untuk melihat dengan jelas jarak 25 cm di depan mata dibutuhkan kacamata. Oke, titik dekat. Formula yang akan kita pakai adalah P adalah 100 per ini normal 100 per PP. Ini titik dekat mata normal, ini titik dekat miopi yang satuannya senti. Mari kita hitung dulu rumus. Kita tulis kembali ppn min 100 pp. Ini pp, ini yang pn. 100 per 25 dikurangi 100 per 40. Ini dijadikan sama-sama, jadikan 200, berarti ini 800. Oke, kurang 500. Ini dapatnya 300 per 200 dioptri. Kemudian hubungan P dengan fokus. P itu adalah 100 per F, dimana P nya 300 per 200 dan 100 per F nya, fokusnya ya, sehingga fokusnya adalah 200 kali 100 per 300. Ini sama dengan 200 dibagi 3 cm. Ini besarnya positif. Karena jelas rabun dekat itu istilahnya hipermetropi, itu lensanya positif. Ini juga bisa dilihat dari rabun dekat, bisa dilihat dari P mana nih, PP. PP nya lebih besar dari PPN. Ini disebut rabun dekat.
PP-nya 40, normalnya. Pada aslinya kalau sehat itu dia bisa melihat dalam jarak 25, sehingga dikatakan rabun dekat. Itu untuk kasus ini, sehingga jawabnya adalah D. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini ke topik listrik statis. Ini topik yang kita bahas di kelas 9 tersatu. Nah, benda itu yang kekurangan elektron itu berarti karena kita tahu elektron ini muatannya negatif. Ya. Nah, yang kekurangan negatifnya menjadi bermuatan positif. Karena ketika dia kekurangan elektron, ini berarti dia kelebihan proton, sehingga bermuatan positif. Kemudian untuk cara-cara melakukan muatan listrik statis, yaitu dengan cara menggosokkan. Cara statis itu adalah dengan menggosokkan benda satu arah dan mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang bermuatan listrik. Menggosokkan searah ini bisa menggosokkan dan mendekatkan. Menggosokkan dan mendekatkan. Sehingga jawabannya ini dikenal dengan nama induksi. Nah, ini peristiwa soal selanjutnya yang aplikasi ini peristiwa tentang pemuatan suatu benda. Nah, kita ketahui di sini kaca digosok dengan sutra, sehingga aliran elektron terjadi adalah bisa dicatat, biasanya bisa dihafalin. Yang paling sering terjadi adalah kaca X sutra atau plastik dan kain wol. Di sini bisa kalian hafalkan, kaca itu dia positif lebih mahal, plastiknya negatif. Ini hasil akhirnya ya. Sehingga kalau ini kaca positif, plastiknya negatif. Positif di sini artinya tadi kita sudah bahas ini, dia elektronnya kekurangan, elektronnya pindah. Sehingga kalau dalam kasus kaca dan sutra, kaca ini kita hafalkan pasti positif, plastik pasti negatif. Sehingga kaca positifnya artinya di sini dia positif, berarti elektronnya kaca ini pindah dari kaca ke sutra, sehingga kacanya di muatan positif. Karena kekurangan elektron, sutranya menjadi negatif karena kelebihan elektron. Sehingga jawabannya adalah dari kaca ke sutra elektronnya dan kacanya bermuatan positif. Begitu halnya dengan kejadian plastik dengan wol. Plastiknya bermuatan negatif, artinya elektron dari wol pindah ke plastik, sehingga plastiknya kelebihan elektron, sehingga menjadi bermuatan negatif, wol yang bermuatan positif. Itu ini dua benda pasangan yang paling sering muncul itu. Oke, lanjut. Nah, seperti yang keempat bahas tadi,
ketika sebuah ebonit bermuatan listrik negatif. Negatif ini artinya mendapat atau kelebihan elektron. Sehingga di sini yang terjadi adalah ketika ebonit yang bermuatan negatif saat digosok dengan wol, berarti ebonit ini mendapat elektron dari wol. Ingat, catatan, yang bisa berpindah hanya elektron yang muatannya negatif. Sehingga ketika ada jawabannya positif salah ya, jelas. Sehingga di sini ebonitnya min, wallnya positif, jadi wallnya elektron dari wall pindah ke ebonit, sehingga ebonitnya kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Jawabannya jelas C. Untuk soal nomor berikutnya yang penalaran ini jelas ya, cara paling gampang adalah kita tulis saja A, B, C, D, digambarkan A, B, C, D. Kita ketahui A bermuatan positif, A nya positif. Ingat ya, tolak menolak berarti muatannya sama, tarik menarik arti muatannya berbeda. Sekarang A bermuatan positif menolak benda B, sehingga B nya positif. Kemudian B itu menarik benda C, menarik berarti berlawanan, C nya negatif. Kemudian benda C menolak benda D, berarti C dan D sama, D nya negatif. Yang dapat berarti A positif, B positif, C negatif, D juga negatif. Sehingga jawabannya adalah nomor C. Gampang ya. Lanjut lagi, kita coba. Nah, 5 buah benda. Jika Q1, Q5 bermuatan negatif, Q1 nya negatif, Q5 nya juga negatif. Sedangkan benda 3 yang lain belum diketahui. Nah, sekarang Q2 didekatkan dengan Q1, tarik menarik, berarti sama ya muatannya. Berarti berbeda muatannya, tarik menarik ya. Q1 nya min, berarti Q3. Jika Q2 nya didekatkan, nanti Q2 nya berbeda, plus karena tarik menarik, berlawanan bertarik menarik. Q3 didekatkan dengan Q5, terjadi tarik menarik, berarti Q3 juga plus. Dan Q2 didekatkan dengan Q4, terjadi tolak menolak, berarti Q2 dan Q4 sama, plus. Sehingga disimpulkan benda Q2 itu plus, Q3 juga plus, Q4 juga plus, sehingga semuanya bermuatan positif. Oke, itu ya topik tentang listrik statis. Nah, dan sekarang lanjut lagi ke topik ada yang namanya listrik dinamis. Dinamis ini artinya ada aliran listrik ya. Dinamis itu terkait dengan ada faktor dari luar, ada aliran listrik. Kita bahas ke pemasangan ampere meter. Ingat ya, syaratnya ampere meter harus diserikan. Kalau voltmeter itu baru paralel. Mantap. Jadi jika pada gambar yang kita lihat seri itu, ini ya ampere meter lambangnya ya. Ini seri, betul. Ini dia di paralel. Ini bebannya ya, harus diserikan dengan beban, berarti ini paralel ya, salah. Ini juga paralel, salah. Ini juga paralel, ini nggak ada lah. Ini A nya, ini jelas salah juga. Ini fungsi voltmeter nih, sehingga jawabnya jelas. Seri itu yang hanya nomor A. Kemudian untuk nomor 3, dikatakan besar daya, kita bahas sekarang ya, daya.
Ditanya energi. Oke, diketahui dayanya P-nya 100 watt. Oke, T-nya berarti waktunya 2 jam alias 2 kali 360 720 sekon. Berarti ditanya energi itu W itu adalah P kali T, dimana P nya jelas 100 watt dikali 720 itu sama dengan 3.600 ya detik ya. 7.200 berarti 72.000 joule itu sama dengan 720 kilojoule. 20 kilo ini kelas. Oke, selanjutnya nah ini mengenai hukum Kirchhoff. Prinsipnya adalah arus yang masuk. Teorinya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jumlahnya ya. Berarti yang masuk kita hitung masuk titik ini ya. Berarti yang masuk adalah I tambah I1 tambah I2 bersama dengan yang keluar I3, I4, I5. Oke. Kemudian angka sudah ada. I-nya adalah 3 ampere, I1-nya 4 ampere, I2 sama dengan I3. Berarti ini I2 I3 kita buat berarti karena sama kita anggap tambah I2 sama dengan ini karena sama kita buat jadi I2 I3 nya tambah I4 nya 3,5 ditambah I5. Karena penjumlahan yang bisa dicoret ya, di 7 sama dengan 3,5 tambah 1,5 I5. Sehingga I5 nya adalah 7 kurang 3,5 dapatnya 3,5 ampere. Oke, lanjut. Nah, ini rangkaian listrik. Nah, pertama kita hitung dulu, ini ada 3 rangkaian, kita hitung yang paralel dulu. Karena kalau seri ini kan beda, ini yang paling bisa dihitung sederhanakan. R paralelnya paralel adalah sepertiga tambah 1/6 di R paralel RP singkat itu 2 tambah 1/6 sama dengan 3/6. Berarti RP nya adalah
6/3 alias 2 ohm. Lalu kita cari R1 nya atau ampere, maka besar sama dengan nyari V. V di I1. Catatan di sini yang kalian harus ketahui, ketika dia paralel itu otomatis I-nya beda, W-nya sama. Kalau dia rangkaian seri, I-nya sama, itu harus ya, W-nya beda. Pada kasus ini kan dia I di sini dan I di bawah, rangkaian paralel, berarti V-nya sama. Berarti V di 1 dan V di 2 sama, sehingga kita bisa pakai untuk mencari tegangan di V1. Maka V1 adalah I1 kali R1 ohm ya. VI nya 1, R nya 3, sehingga dapatkan 3 volt. Nah, kemudian oke, sekarang berarti karena di sini V-nya adalah 3 volt. Karena ini rangkaian paralel, berarti V1 akan sama dengan V2. Akan sama dengan V paralelnya, yaitu 3 volt. Sehingga kita bisa cari arus di rangkaian paralel ini, arus total di sini, I paralel adalah V paralel per R paralel. Dimana dapat rumus ini? Ini kembali ke rumus hukum Ohm ya, yang VIR asal muasal dari sini. Tinggal dibolak-balik rumusnya. Dengan dapatkan V paralelnya adalah 3, R paralel tadi kita hitung 2, 3/2 ampere. Nah, kemudian untuk sumber tegangan yang V induk sumbernya ini, kita bisa hitung menggunakan hukum Kirchhoff kembali, V I kali R. Dimana di sini I ini kan I total yang mengalir di sini. Ketika sudah berubah dirubah, rangkaiannya ini nanti berubah menjadi seperti ini. Ini kita hitung, ini namanya kita hitung dengan tadi IP. Ini R3. Ini RP, sorry. Nah, ini V. Nah, di sini terlihat ketika RP paralel kita hitung, rangkaiannya berubah menjadi seri. Di mana seri di sini kita ketahui I-nya di sini adalah 3/2 ampere, sehingga I di RP ini akan sama di R3 akan sama juga di sini di total seluruh rangkaian, sehingga I seluruh rangkaian itu akan sama dengan 3/2 ampere juga, akan sama dengan I paralelnya, sehingga tegangannya bisa kita hitung I mana dia, I sama dengan I kali R. I nya 3/2, R totalnya adalah paralel ya, ini seri sekarang ini R nya, berarti RP nya ini 2 karena seri, R nya adalah RP
tambah R3 karena dia seri dijumlahkan ya. RP nya T2, R3 nya 6, sorry 4 kok 6, sehingga hasilnya adalah 6 ohm dikali 6 dicoret-coret 1 3 di 9 volt. Selanjutnya untuk alat listrik di rumah itu cukup kalian cari, kalian hitung kali-kaliannya saja. Misalnya energi dari, kita tahu pakainya rumus nanti, energi itu W ya, nanti adalah jumlahnya kali dayanya kali lama pemakaian. Misal yang lampu pijar ini berarti 5 kali 20 watt kali 12 jam, itu berarti sekitar 1200 Wh watt hour. Kemudian yang bawah lampu neonnya ada 6 10 watt 10 jam, berarti jadinya 600 watt hour. Dan terakhir televisi ada 1 80 watt dipakai 10 jam per hari, sehingga sekitar 800 watt hour. Ini dijumlahkan dapatnya 2600 watt hour atau sama dengan 2,6 kilo watt hour 1000 ini ya. Sehingga yang digunakan selama 30 hari dikalikan 30 hari, ini dapatnya 78 kWh. Dicek lagi ya hitungnya. Ini sama dengan yang tadi ya, dengan menggunakan rumus NW itu adalah NPT. Kita rinci satu-satu. 2 lampu yang pertama, berarti yang satu ada 2 lampu. Yang pertama apa ini ya, lampu, 2 lampu kali 40 watt 12 jam. Ini dapatnya 960. Kemudian ada yang kedua, 2 lampu yang 25 watt dipakai juga 12 jam. Ini 600. Kemudian ada satu pompa 300 watt dipakainya 2 jam, berarti sekitar 3 kali 2 6, pompanya 5 jam ya. Oh, pompanya 5 jam, sorry, 5 jam berarti 3 kali 5 1500. Yang keempat, setrika 1 buah 350 watt digunakan 2 jam, berarti 700. Ini kita jumlahkan, totalnya adalah 3760 Wh. Jadikan kWh jadi sekitar 3,760 kWh. Di energi
selama sebulan, berarti W totalnya dikali 30 hari, sehingga sama dengan 3,760 dikali 30 hari, itu sama dengan 112,8 kWh. Total biayanya berarti 112,8 ini dikali itu kWh berapa harganya ya? 600. Oke, dapatnya sekitar sama dengan 67680 ya, nomor D. Oke, sekarang ke topik magnet. Magnet Peki, aplikasi pertama. Nah, pembuatan magnet itu ketika kasus digosok, penggosokan ya. Ini materinya penggosokan. Nah, untuk materi penggosokan dengan cara digosok searah, dimana cluenya adalah ujung terakhir penggosok istilahnya, itu akan berlawanan dengan besinya. Misalnya ini U ini digosok ke sini, kan berarti di sini terakhir ya bertemu ya. Nanti ketika di sini Q ini terakhir bertemu dengan U, berarti Q jadi S, ini jadi U. Itu. Sedangkan ini digosok seperti ini, S yang digosok seperti ini. Di sini S-nya akan jadi, di sini terakhir S bertemu, berarti S ini jadi U, ini jadi S, berlawanan ya. Ini digosok ke sana arahnya, U-nya bertemu terakhir di sini, berarti P jadi S, ini jadi U. Ini seperti itu, S digosok terakhir bertemu di sini, sehingga sehingga P ini akan menjadi kutub utara karena terakhir bertemu dengan S, berlawanan ya. Q-nya menjadi S. Ya benar. Oke, di sini berarti kita dapat dua jawaban, yaitu nomor bisa jadi A, bisa juga jadi D. Silahkan disesuaikan ya. Nah, khusus untuk yang ini yang digantung juga hampir sama pada prinsipnya. Kita ketahui U ini nanti menarik X, berarti menarik berlawanan ya. Sehingga ini jadi S, ini jadi U. Sehingga X-nya jadi Y nya kutub utara, ini kalau menarik ya. Tapi kalau dia menolak, ini kalau menarik, tapi ini kasusnya menarik ya. Kalau ini menarik, berarti X-nya ini sana. Kalau kita ganti, kalau dia bisa ditolak, berarti X-nya menjadi tolak-tolak, berarti sama nih U, ini S. Berarti kalau ditolak, Y jadi selatan. Oke, berarti jawabnya adalah
Jika X-nya ditarik, berarti X-nya kutub selatan. Jawabannya adalah A. Kita tolak ini A. Kalau tarik X-nya di kutub selatan. Oke, kalau ini ditarik harusnya, kalau ditolak ini benar. Kalau dia ditarik, berarti X-nya harusnya jadi kutub selatan, menjadi kutub utara. Oke, itu. Nah, untuk yang lilitan seperti ini, di sini yang kalian ada istilah namanya teori tangan kanan, dimana bayangkan ibaratnya tangan kanan itu memegang kumparan. Nanti Pak kasih contoh, misalnya Pak tulis di sini, ini magnet, dilihat seperti ini. Nah, clue yang harus kalian catat adalah pertama, arus itu dimulai dari positif jalannya ya, dari yang lebih lebar. Satu, dari lebih lebar berarti dari lebih lebar ke lebih kecil, berarti arusnya jalan ke sini. Oke, di ke sini. Dari yang lebih lebar ke lebih kecil. Itu positif ya. Sehingga di sini ketika dia naik arus ke sini, arus itu lilitan kawat itu di atas besi, sehingga posisikan tangan kalian itu menggenggam besi tengadah. Berarti tangannya itu seperti ini, tangannya seperti ini. Nah, dari jarinya memegang ke arah sana, sehingga jempol ini menandakan kutub utara. Berarti nanti ujung ini akan menjadi utara, ini jadi selatan. Kalau kita balik, besinya tak bilang ya dibalik ya. Kita buat lagi satu, seperti ini. Nah, kan ke sini arahnya, yang positif jalan duluan, sehingga dari belakang ke sini dia ke belakang lebih dahulu, sehingga tangan kalian membelakangi besi ceritanya, sehingga jadinya ini dari belakang. Membelakangi, biar seperti ini kan dari membelakangi, ini kan dari atas, sehingga membelakangi ibaratnya menggenggam tapi dari belakang, sehingga ini utara, ini jadi utara, ini jadi selatan. Itu. Nah, pada kasus di sini kita lihat I-nya ke sini, ini ke belakang ya, sehingga dari belakang berarti Q jadi utara, ini jadi selatan. Nah, di sini ketika Q-nya utara, P selatan didekatkan dengan besi, maka K-nya ya, K-nya dia akan menjadi kutub menarik, sehingga di sini kan jelas nih P-nya selatan, Q-nya utara, sehingga otomatis Q itu kan menarik K, kita didekatkan, kata otomatis K-nya akan menjadi bermuatan selatan, berlawanan dia ya, ini jadi utara. Kalau didekatkan kan otomatis mau tidak mau harus tarik menarik dia, sehingga di sini kita dapatkan K-nya kutub selatan, L-nya kutub utara ya, jawabnya B.
ini ya, kaidah tangan kanan istilahnya nih. Kaidah tangan kanan. Oke, itu untuk magnetnya tambahan. Yang terakhir mengenai transformator. Nah, ini cuma cukup hafalan, karena nanti kalian akan tahu trafo. Kalau dari formula itu ada NP per NS jumlah lilitan, N jumlah lilitan, sama dengan VP per PS sama dengan IS per IP, terbalik ya. Mana N itu jumlah lilitan, ini jumlah lilitan, V nya tegangan, I nya kuat arus. Nanti ketika yang NP lebih besar dari NS, berikut semuanya VP lebih besar dari, bukan ke sini sih larinya. Ketika yang di atas lebih besar, nah ini ya, NP lebih besar dari NS, VP lebih besar dari PS, IS lebih besar IP, itu disebut dengan step down. Kalau dia kebalikannya, yang bawah lebih besar, sekundernya lebih banyak, nanti NP lebih kecil, dimana NS yang lebih besar, lilitan sekundernya lebih banyak, tegangan sekunder lebih besar, arus primernya lebih besar, ini disebut dengan step up. Nah, sehingga jika ditanya tegangan trafo, kita ambilnya salah satu dari 3 pasang ini, cukup pilih salah satu, misalnya dari 3 pasang ini, yang cari yang ada, misalnya lilitan ada, tegangan ada, jika pakai N dan V, I nya tidak usah kita pakai, berarti kita langsung mulai NP per NS sama dengan VP per VS. TNP nya primernya 800 yang masuk ya, per 200, VP nya tegangan inputnya adalah 220. Ini last step down ya. Tunggu dulu sebentar. Berarti 220 per dari tegangan output. Ini saya sederhanakan 14, berarti PS nya adalah 220 nanti dibagi 4, itu dapatnya 55 volt. Oke, 55 volt sudah. Oke, materi terakhir tentang tata surya. Oke, materi berikutnya tentang mencari pasang. Oke, pasang maksimum ya. Nah, pada gambar seperti ini kita ketahui bahwa air laut itu ditarik oleh bulan. Ini bulan ya, 3, 4 ini posisi bulan, dan juga matahari. Nah, ketika di posisi 3 dan 4, nah posisi 3 dan 4 itu gaya gravitasi bulan dan matahari itu saling menguatkan, sehingga di sini gaya tariknya paling besar, sehingga di posisi 3 dan 4 itu gaya tariknya paling besar, gravitasinya paling besar. Sehingga ini terjadi namanya
pasang naik atau pasang yang paling besar. Sedangkan posisi 1, 2 dan 2 itu kan tegak lurus, berarti dia sering meniadakan paling kecil jadinya. 1 dan 2 itu gravitasinya jadi paling kecil. Sehingga ini jadinya adalah dia surut. Berarti 1, 3, 4 ini jawabannya. Ini sama halnya dengan soal berikutnya. Ditanya tentang pasang perbani dan pasang purnama. Nah, untuk pasang perbani ini terjadi saat bumi, bulan, dan matahari ketiganya itu pada posisi membentuk sudut tegak lurus. Nah, pada tegak lurus nanti hasilnya adalah ada pasang naik yang rendah. Dia pasang airnya cuma tidak sangat tinggi, dan pasang yang surut, dia surut airnya cuma masih tinggi. Disebut dengan perbani. Ini terjadi di posisi tegak lurus ya, berarti posisinya adalah di 2 dan 4. Ini perbani ini berarti 2 dan 4. Kalau yang purnama, itu purnama terjadi ketika bumi, bulan kecil, bulan dan matahari itu pada satu garis lurus. Sehingga hal yang terjadi adalah ketika dia pasang naik, ketika air naik, dia pasang naik yang sangat tinggi, atau pasang surut, kalau dia surut airnya, pasang surut namanya, yang sangat rendah. Sehingga ini garis lurus ya, berarti posisinya adalah 1 dan 3. Ini pasang naik rendah, ada pasang surut tinggi. Kalau ini pasang yang naik yang tinggi sekali, yang surut yang rendah sekali. Jadi jawabnya adalah nomor C. Oke, sekian Bapak. Silahkan disimak kembali. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selamat belajar.